Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertemuan ke-8 untuk teman-teman di jurusan Tasawuf Psikoterapi kita mata kuliah filsafat umum. Sebagaimana sudah kita bedah dalam pertemuan pertama, sebagaimana juga sudah saya sajikan dalam RPS bahwa kuliah filsafat umum kita alih-alih dari Yunani bergerak ke Eropa gitu ya, dari Yunani 1 dan 2, kemudian kita bergerak ke filsafat barat, alih-alih ke sana kita akan melalui dulu filsafat Islam. Karena dari Yunani sebenarnya filsafat itu justru berpindah ke Islam. Sementara di Eropa, bahkan di Amerika itu mereka sebut sebagai Dark Age, gitu ya, masa kelam. Saintisme tidak tumbuh di sana, pemikiran filsafat tidak tumbuh. Yang tumbuh di sana pada saat itu adalah doktrin-doktrin teologi. Kemudian katakanlah kalau misalkan dalam Islam istilahnya itu yang tumbuh di sana adalah ilmu kalam, seperti itu. Kemudian ilmu fikih, gitu ya. Intinya yang tumbuh di sana pada saat itu di Eropa terutama dalam hal ini adalah doktrin keagamaan yang terlalu mengekang, gitu ya. Jadi doktrin keagamaan di Eropa pada zaman Dark Age, pada zaman kegelapan, adalah doktrin agama yang terlalu mengekang terhadap masyarakat. Jadi istilahnya itu kan sebenarnya filsafat itu identik dengan kebebasan berpikir, kebebasan bernalar. Kenapa ini disebut bebas? Kenapa ini disebut bebas? Karena berpikir itu kan fitrah bagi manusia. Karena ciri bagi seorang manusia adalah keberpikirannya. Jika berpikir ini kemudian dihilangkan dari ciri identifikasi manusia, maka manusia akan kehilangan kekhususannya, gitu ya. Identifikasi khususnya menjadi hilang dan dia akan menjadi umum, gitu ya. Dia akan menjadi, kalau kita kembali lagi pakai logika Aristoteles, jika berpikirnya diambil dari manusia, manusia akan menjadi bukan manusia. Dia akan menjadi sama seperti makhluk-makhluk berkaki dua lainnya, binatang, gitu ya, atau hewan dalam hal ini, gitu ya. Yang membuat manusia sebagai manusia adalah hewan yang berpikir. Berpikirnya dihilangkan, dia akan menjadi hewan, gitu ya. Sementara sifat berpikir itu bebas. Ini fitrah, sulit dikekang, sulit dihilangkan. Menghilangkan aspek keberpikiran dalam manusia itu sama halnya menghilangkan fitrah manusia. Sementara agama di Eropa pada zaman itu adalah agama dengan pada saat itu istilahnya banyak sekali inkuisisi, banyak sekali monitoring yang monitoring terhadap pikiran. Jadi pikiran itu diberangus, istilahnya seperti itulah, istilah singkatnya itu. Pikiran itu diberangus. Maka peradaban keberpikiran di Yunani ini kemudian ditransfer, ditarik ke peradaban Islam, gitu ya. Bukan tanpa alasan kemudian filsafat tumbuh di tengah-tengah masyarakat Islam pada zaman itu. Salah satu alasannya adalah bahwa Islam pada masa itu sangat menaruh minat terhadap keberhasilan masyarakat terdahulu menciptakan sistem sosial, menciptakan teknologi, mencapai sebuah pengetahuan yang mapan, gitu ya. Kita bayangkan Islam pada zaman itu adalah Islam yang baru lahir, abad pertama, abad kedua. Di abad pertama dan abad kedua ini Islam terbuka, gitu ya. Islam sangat inklusif, terbuka terhadap semua sumber kebudayaan yang ada, gitu.
dia mengambil sumber kebudayaan di Eropa, dia mengambil sumber kebudayaan di Alexandria, gitu ya, yang mana ini merupakan sumber kebudayaan yang sangat besar sekali pada zaman itu, gitu ya, ekspansi kemana-mana kan Islam. Kemudian Islam mengambil sumber kebudayaan itu untuk kemudian benih Islam yang memiliki potensi besar ini kemudian tumbuh dalam iklim ilmu yang sangat positif, iklim ilmu yang sangat terbuka. Tapi salah satu hal yang ikut andil dalam menumbuhkan iklim ilmu dalam Islam itu adalah satu lembaga yang disebut sebagai lembaga Baitul Hikmah. Lembaga Baitul Hikmah ini adalah lembaga penerjemahan teks-teks dari berbagai sumber, tapi mostly dari Yunani, dari berbagai sumber berkenaan dengan segala hal, gitu ya. Jadi Baitul Hikmah ini kerjanya menerjemahkan karya. Kerjanya tidak melakukan interpretasi berlebihan, belum menciptakan sesuatu hal dari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Baitul Hikmah ini adalah kerjanya cuman transfer knowledge, gitu ya. Dia mengambil sumber dari sumber kebudayaan A, kemudian dia pindahkan ke sumber Islam, gitu ya. Salah satu yang bekerja dalam Baitul Hikmah ini, yang ikut andil dalam suburkan Baitul Hikmah adalah Al-Kindi. Sekarang kita akan bicarakan tentang Al-Kindi. Bagaimana kemudian filsafat dimulai dari Al-Kindi. Sebenarnya sebelum Al-Kindi juga sudah ada filosof-filosof Arab, katakanlah seperti itu. Istilahnya filosof Arab ya, karena secara umum orang Arab sudah berfilsafat, gitu ya. Tapi dalam kasus khusus dalam hal ini, orang Arab yang Muslim yang mempelajari filsafat secara intensif, gitu ya, dan komprehensif, yaitu para sarjanawan filsafat Islam itu menunjukkan filsafatnya itu ke Al-Kindi. Sebenarnya ada juga yang lain, tapi kemudian yang paling signifikan itu Al-Kindi, gitu ya. Nah, jadi Al-Kindi ini adalah salah satu orang yang kemudian berperan mentransfer semua sumber filsafat Yunani ke dalam Islam, gitu ya. Tentu saja dia terjemahkan Platon, dia terjemahkan Aristoteles di sana, gitu ya. Kemudian Al-Kindi juga mempelajari persamaan matematika. Kemudian pada zaman itu juga sudah populer angka-angka yang diperkenalkan dari India, gitu ya. Jadi Al-Kindi ini kerjanya itu menerjemahkan, gitu ya. Dia juga hidup dari latar belakang sarjanawan. Ayahnya seorang yang berpengaruh, kalau tidak salah gubernur, kalau tidak salah itu semacam gubernur lah, gitu ya, semacam kepala wilayah yang kemudian sangat cenderung sekali terhadap keilmuan. Jadi Al-Kindi tumbuh dari latar belakang keluarga Arab secara primordial, kemudian secara agama dia juga tumbuh dari keluarga yang kemudian ditumbuhkan dengan keislaman yang sangat kuat, seperti itu, sehingga semangatnya untuk mentransfer ilmu itu sangat baik, ya. Belum lagi kemudian pada zaman itu, pada masa kehidupan Al-Kindi kemudian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pada saat itu. Al-Kindi kemudian diundang oleh Al-Mu'tasim Billah. Itu bahkan Al-Kindi mendedikasikan salah satu karya terbesarnya kepada Al-Mu'tasim Billah ini, itu fi al-falsafah al-ula. Mungkin nanti saya akan bacakan beberapa frasa di pertemuan yang akan mendatang. Ini hanya kuliah singkat saja mengenai Al-Kindi, gitu ya. Sehingga pemikiran Al-Kindi ini kemudian diadopsi, gitu ya. Ajaran Al-Kindi ini kemudian masuk ke dalam wilayah istana, istilahnya seperti itu. Karena seringkali seperti itu ya skemanya. Jadi kalau pengen pemikiran itu dianggap atau katakanlah tidak hilang, pastikan pemikiran Anda diperhatikan oleh kekuasaan. Kalau tidak,
kekuasaan bisa memilih pemikiran mana yang boleh dilanjutkan dan pemikiran mana yang tidak layak dilanjutkan. Ini juga salah satu hal yang kemudian sangat disayangkan ya dalam hal pengetahuan. Tapi secara umum memang seperti itu sih etosnya itu seperti itu. Nah, jadi Al-Kindi ini kemudian mentransfer pengetahuan Yunani ke dalam Islam, dan dia memperkenalkan metodologi yang disebut sebagai metodenya itu adalah metode semacam metode integralisme lah, seperti itu, metode integral seperti itu. Jadi metodenya itu adalah metode menggabungkan ilmu-ilmu umum ke dalam satu medan tertentu. Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dalam filsafat, gitu ya. Hanya saja pada saat itu dalam lingkungan Al-Kindi, metode-metode ini belum dikodifikasi sedemikian rupa. Metode belum ditemukan, ilmu-ilmu masih terkumpul dalam satu genus, satu kumpulan, katakanlah seperti itu. Kita bayangkan saja misalkan ilmu alam, untuk bicarakan tentang ilmu alam, filosofia naturalis, gitu ya. Ilmu alam ini masih ada dalam kandungan ilmu filsafat. Jadi filsafat adalah sumber misalkan lah, gitu ya. Filsafat adalah ilmu umumnya. Nanti ilmu turunan dari filsafat itu nanti ada matematika. Nah, ini salah satu cabang filosofia naturalis nih. Filsafat alam, matematika, filsafat alam. Tapi matematika yang mana nih? Ada geometri, ada ada geometri, kemudian ada trigonometri, kemudian ada lagi yang lain, gitu ya. Ada aljabari. Ada kemudian di fase yang selanjutnya dalam khazanah Islam ada trigonometri aljabari, gitu ya. Ada kemudian ilmu tobi'i yang lain, ilmu alam yang lain. Ini kan masih tobi'i nih, ilmu alam, ilmu tobi'i. Filosofi naturalis, ada ke psikologi, ada tentang zoologi dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ini belum berpisah sebagaimana manusia modern, katakanlah seperti itu. Masyarakat kita hari ini menganggap ilmu itu sebagai sesuatu yang terpisah. Dulu itu ilmu bersatu, hanya bagian-bagian ilmu tertentu saja yang terpisah, gitu ya. Terutama dalam hal ini ilmu agama dan ilmu umum. Nah, signifikansi Al-Kindi atau peran pentingnya Al-Kindi adalah beliau menjembatani ilmu umum, yang ilmu umum ini diwakili oleh filosofia, filsafat, ke dalam ilmu agama. Dan ini sangat menarik. Al-Kindi menjembatani perpaduan antara ilmu umum ke dalam ilmu agama, sebagaimana juga Al-Kindi menjembatani ilmu agama untuk bisa masuk ke dalam bagian ilmu ini, gitu ya. Jadi Al-Kindi menjembatani ini, gitu ya. Dan ini akan sangat terlihat sekali dalam fi al-falsafah al-ula. Al-Kindi membicarakan tentang tauhid tapi dalam gaya filsafat. Kemudian ada juga orang yang menganggap dari kitab itu ada juga orang yang menganggap bahwa sebenarnya itu Al-Kindi bukan sedang membicarakan tauhid dalam perspektif filsafat, tapi Al-Kindi sedang berfilsafat dari perspektif keagamaan, gitu ya. Jadi kan sebenarnya dua optik ini bisa jadi timbal balik, gitu ya. Agama bisa dibahaskan secara filosofis dan filsafat bisa dibahaskan oleh agama, dan keduanya bisa didamaikan oleh Al-Kindi, gitu ya. Nggak tahu, mungkin karena iklimnya pada saat itu belum terlalu fanatisme butanya itu belum terlalu ini ya. Tapi wallahu alam sih, dalam hal fanatisme buta sih sebenarnya mestinya pada zaman Al-Kindi itu zaman yang masih panas-panasnya, karena kita tahu misalkan periode tahkim itu kita tahu ya, itu salah satu periode yang di mana peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali itu memunculkan mazhab Islam yang sangat besar pada zaman itu. 3 mazhab besar, Sunni, Murji'ah, belum Sunni ya, Murji'ah, Khawarij dan Murji'ah, Khawarij dan Syiah. Gitu.
Ini 3 mazhab besar ini pada zaman itu baru terbentuk. Jadi otomatis boleh jadi fanatisme pada zaman itu masih sangat kental. Tapi mungkin belum kentara ya, belum kentara. Hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Masih terkontrol lah, istilahnya seperti itu, masih terkontrol. Orang bermusuhan tapi kemudian mereka masih bisa kemudian menjaga sikap, terutama di wilayah publik gitu ya. Mereka sadar situasi politik dalam kasus-kasus tertentu. Misalkan mereka sadar bahwa siapa yang menjadi pemimpin itu, kemudian mereka ikut sama apa yang menjadi kecenderungan pemimpin ini. Zaman itu misalkan pemimpinnya adalah dari kalangan Syiah, mereka ikut dengan kebijakan Syiah. Kemudian kalau pemimpinnya dari kalangan Sunni, mereka juga ikut dari ke dalam kecenderungan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini merupakan sebuah terobosan baru dalam khazanah Islam. Jadi bahwa Al-Kindi itu menjembatani antara ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu umum ini diwakili oleh filsafat, dan ilmu agama diwakili oleh agama Islam itu sendiri, atau inti doktrin agama Islam itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, ini merupakan kuliah singkat saja, tidak akan terlalu detail gitu ya. Saya tidak akan bicarakan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terupload. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sebelum pertemuan minggu depan sudah terupload, karena minggu depan beda lagi ini ya. Minggu depan kita bahaskan kitab Al-Falsafah Al-Ula sedikit ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.